Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi hari ini dengan pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan Gugus 4 Kecamatan Lemahungkung di studio SDN Pegambiran 2. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 2. Ya, perkenalkan sebelum pembelajaran dimulai, Ibu yaitu Ibu Heni Oktaviani yang mengajar di SDN Negeri Api-Api. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ya, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, ayo semuanya kita ikuti dan patuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Ya, alat yang harus disediakan sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapkan dulu buku. Yang kedua, siapkan pensil atau pulpen. Yang ketiga, siapkan penghapus atau tip X. Ya, siap anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menemukan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Siswa dapat memahami tarik kreasi daerah yang menggunakan properti. Ya, anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, ayo silakan baca doa yang ada di sini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ayo membaca anak-anak. Ya. Yang pertama, materi gangguan pernapasan pada manusia. Ada yang menyebabkan gangguan pernapasan sehingga ada penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama, bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan yaitu flu, tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TB, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkannya yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyebab gangguan pernapasan yang ketiga yaitu dari fisik. Penyakit yang ditimbulkannya kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Penyakit pada organ pernapasan asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk,
nafas terasa berat. Pengobatannya gimana? Ya, pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler. Inhaler itu biasanya digunakan pada hidung, ditempelkan di hidung. Penyakit yang selanjutnya yaitu flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya yaitu penyakit bronkitis. Adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit selanjutnya yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau sering disebut dengan tonsilitis yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Penyakit selanjutnya yaitu pneumonia, peradangan pada bronchus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, demam, dan tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Penyakit pada organ pernapasan selanjutnya yaitu emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya yaitu sesak napas yang hebat. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Penyakit selanjutnya itu kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri di dada. Penyebabnya yaitu zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Cara mengobatinya gimana? Dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Ini pengobatannya cukup lama ya anak-anak. Penyakit selanjutnya yaitu tuberkulosis. Adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya yaitu napas terengah-engah, demam tinggi, keringat di malam hari. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara mengobatinya gimana? Yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, selanjutnya materi tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kata tanya yang pertama yaitu kata tanya apa? Yaitu informasi tentang menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa yang sedang Andi pegang? Apa yang kamu bawa? Nah, itu contohnya ya anak-anak. Lalu kata tanya yang kedua yaitu di mana? Di mana adalah untuk menyebutan atau penjelasan tempat. Contohnya, di mana kamu dilahirkan? Di mana tempat tinggalmu? Nah, itu salah satu contohnya. Lalu kata tanya yang ketiga, kapan? Yaitu untuk penyebutan atau penjelasan tentang waktu. Contohnya, kapan kamu tidur? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Nah, selanjutnya kata tanya siapa? Yaitu penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Contohnya, siapa nama ibumu? Siapa nama gurumu? Nah, itu contohnya ya.
Lalu mengapa? Penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Ya. Nah, itu contohnya. Lalu selanjutnya, kata tanya bagaimana adalah keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Contohnya, bagaimana karakter Cinderella di film tersebut. Nah, itu contohnya ya anak-anak. Lalu kata tanya yang terakhir yaitu berapa? Menunjukkan jumlah atau banyaknya suatu benda. Contohnya, berapa jumlah buku yang ada di tasmu? Nah, itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada teks atau paragraf. Ayo sama-sama anak-anak kita baca paragraf ini. Ya, perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia. Misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, inilah teksnya. Sekarang kita menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks tersebut. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya adalah bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan selanjutnya, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya adalah bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Ya, materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pengertian antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Yang kedua, yaitu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang sesuai dengan peraturannya. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contoh hak yaitu pertama, memperoleh udara yang bersih. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh udara yang bersih. Yang kedua yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Contohnya, setiap siswa yang belajar dengan rajin itu berhak mendapatkan nilai yang bagus. Lalu kewajiban. Contoh yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita berkewajiban untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana tempat kita tinggal. Lalu yang kedua yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban seorang pelajar atau siswa adalah apa? Yaitu kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan haknya. Haknya apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Lalu yang terakhir yaitu tanggung jawab.
Tanggung jawab contohnya yaitu melakukan kerja bakti. Biasanya dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan masyarakat sekitarnya. Biasanya keadaan pekerjaan ini dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Selanjutnya yaitu melaksanakan piket kelas. Tanggung jawab ini biasanya dilakukan oleh para siswa. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, lihat gambar di samping. Ya, gambar di sampingnya itu adalah ada masyarakat, bapak-bapak, anak-anak, dan ibu-ibu sedang melaksanakan kerja bakti. Ya, kerja bakti adalah suatu hal yang harus dilakukan masyarakat. Kewajibannya yaitu apa? Membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya apa setelah melakukan itu? Haknya yaitu merasa lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Ya, selanjutnya ini ada bapak-bapak sedang berdiskusi atau biasa yang disebut dengan musyawarah. Ini contoh musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya apa? Mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Setelah dilakukan kewajiban tanggung jawab, haknya apa? Hak kita yaitu dalam musyawarah biasanya mengajukan pendapat. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan yaitu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, dan warung. Lalu jenis usaha selanjutnya yaitu firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Contohnya biasanya bisnis jual beli. Ya, risiko kerugiannya ini biasanya ditanggung berdua atau bersama. Jenis usaha yang dikelola secara kelompok yaitu persekutuan kominditer atau CV, memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jati Luhur. Ya, selanjutnya perseroan terbatas atau PT. Modal yang dihimpun dari beberapa orang dan dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Biasanya PT ini adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki karyawan yang banyak. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh usahanya yaitu Perum Peruri dan PT KAI. Lalu selanjutnya jenis usaha koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau KUD. Materi selanjutnya yaitu tentang properti dalam tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari ini berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya, sehingga mudah dipahami oleh para penonton. Contoh properti tari dalam bentuknya yaitu pedang, keris, tombak, keroncong, serta busur dan anak panah.
Jenis lainnya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, perhatikan anak-anak, ada gambar contoh tarian daerah. Yang pertama itu pasti kalian tahu, itu tarian daerah apa ya? Ya, itu adalah tari topeng. Tari topeng ini berasal dari kota Cirebon, ya, dari Cirebon. Lihat propertinya, dia menggunakan apa? Ya, menggunakan pastinya topeng yang pertama. Lihat, ada kain yang dililit ke pinggang. Nah, lihat, ada kostumnya. Kostumnya biasanya berwarna dengan cerah. Ya, topeng ini biasanya bentuk wajahnya itu berbeda-beda sesuai dengan karakter yang dimainkan. Nah, yang kedua ada tari piring. Nah, propertinya pasti menggunakan apa? Piring, ya. Ya, dengan kostum, baju lengan panjang, ya. Dan di atas itu ada aksesoris lagi. Lalu gambar selanjutnya yaitu tari lilin. Propertinya apa? Ya, pastinya yang pertama adalah lilin. Lilin yang dinyalakan di atas piring yaitu untuk apa? Ya, sebagai ciri khas. Biasanya memiliki arti dalam tarian tersebut. Fungsi properti, ya, yang pertama yaitu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, pelengkap busana tari, ya. Tarian-tarian itu harus dilengkapi dengan busana. Setiap daerah biasanya memiliki busananya yang berbeda-beda. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh, ya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu tentang tari topeng. Tari topeng itu bentuk wajahnya beda-beda sesuai dengan karakter tokohnya masing-masing. Ya, yang selanjutnya yaitu fungsinya memberi tambah keindahan dalam tarian. Ya, properti yang digunakan biasanya warnanya lebih mencolok atau lebih bagus, lebih meriah. Itu untuk apa? Untuk keindahan tarian itu sendiri. Unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari yaitu gerak tari, yang kedua properti, yang ketiga musik pengiring, kostum, dan tata panggung. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Kesimpulan yang kedua, setelah kalian membaca teks atau bacaan yang Ibu jelaskan tadi, yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai masyarakat agar tidak menyebabkan penyakit. Kesimpulannya tiga, yaitu peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam memperkuat kesatuan dan persatuan, yaitu dengan banyaknya jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kesimpulan selanjutnya yaitu tujuan persiapan properti, yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang. Ya, anak-anak, pelajarannya atau materinya sudah selesai ya. Ya, doa sesudah belajar. Untuk yang beragama muslim, silakan baca doa yang ada di sini ya. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah.
Untuk anak-anak semua yang ada di rumah, selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu tetap semangat ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.